Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in my YouTube channel. Channel untuk pendidikan, channel untuk edukasi, learning dan learner. Gitu ya. Kita belajar dan mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang atau sudah ada, tapi kita pelajari kembali agar kita lebih paham lagi. Jangan sampai kita gagal paham ya, jangan salah fokus dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita belajar. Karena belajar itu tidak ada hentinya. Karena belajar itu harus hari ke hari belajar terus, gitu ya. Karena untuk itu kita harus memperkaya lagi ilmu kita. Baik, ini adalah tentang perilaku konsumen. Berarti salah satu bab di perilaku konsumen adalah tentang kepribadian. Beberapa video saya selalu menyebutkan kepribadian gitu ya. Karena itu adalah ada dalam perilaku konsumen gitu ya. Karena kepribadian itu adalah menyangkut tentang konsumen itu sendiri gitu. Definisinya adalah, kalau kita singkatnya adalah, secara literasinya, kepribadian adalah ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya gitu ya. Berarti ini adalah ada ciri-ciri kejiwaan atau dimensi-dimensi dari kejiwaan kita. Berarti kalau kita mau mengetahui tentang konsumen, ya kita pelajari diri kita, karena kita adalah konsumen itu sendiri gitu ya. Jadi jangan jauh-jauh dulu mempelajari menganalisis konsumen lah gitu ya. Pelajari dari diri kita sendiri ya. Kita cari dimensi dalam diri kita seperti apa juga. Yang ada dalam diri kita, dalam diri konsumen yang menentukan. Jadi dia bisa menentukan decision nanti seperti apa, dan juga mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya gitu ya. Berarti di sini tergantung kepribadiannya, apakah dia akan merespon terhadap perubahan dari lingkungannya, apakah lingkungan yang dari internal perusahaan lakukan seperti promotion, produk, price, place, itu akan mempengaruhi terhadap konsumen itu sendiri. Nah, kepribadian seseorang itu sangat unik gitu. Walaupun sifatnya hampir sama gitu ya, tapi ada sesuatu yang membedakan antara orang dan orang yang lain. Ada juga relatif konsisten pattern of thinking. Jadi ada suatu pola yang sama lah, kebiasaan, biasanya kalau orang nyebutnya kebiasaan yang sama. Ada pola yang konsisten, yang relatif konsisten. Jadi kalau biasanya dari dulu orang menggunakan, saya contohnya pasta gigi ya, gitu, dari kecil pasta gigi, nanti ke dewasanya selalu polanya hampir sama juga gitu. Jadi sulah itu berarti sulit dan susah. Sulit dan susah untuk dirubah gitu ya. Untuk kita rubah dari perilakunya, karena sudah mencerminkan gua banget gitu. Sudah mencerminkan suatu kepribadian gitu ya. Baik itu feeling, jadi behaving. Nah, kalau dulu gitu, miopia marketing itu orang selalu menganggap marketing itu tuh tentang produk atau price gitu ya, semata gitu ya. Salah itu, satu ungkapan yang salah. Marketing itu adalah feel gitu. Bagaimana kita memberikan suatu roh pada suatu produk sehingga akan tune in, akan sama dengan kepribadian seorang konsumen. Nah, konsumen itu adalah segumpal yang terdiri dari segumpal darah, ada perasaan di situ gitu ya. Ya berarti perasaannya sangat melekat, karena kadang-kadang perasaannya lebih tinggi lah gitu ya dengan logika dia berpikir. Tapi itulah konsumen gitu ya. Ada feelingnya, ada behaving juga gitu ya. Jadi tergantung feelnya seperti apa, dan behaving. Jadi seorang marketing jangan hanya fokus terhadap produk dan jasanya saja gitu ya, tapi harus memberikan feel gitu. Feel itu bisa dibangun dengan experience, pengalaman tadi. Kita harus menciptakan good experience kepada konsumen. Karena kalau bad experience nantinya malah dampaknya ya tadi, karena feelnya nggak bagus, dan nanti membentuk suatu mindset yang ada dalam seorang konsumen, ya dampaknya jadi long termnya menjadi nggak baik juga. Nah, kemudian cenderung mempengaruhi pilihan seseorang terhadap suatu produk. Ini menjadi dasar-dasar dia gitu. Di black box-nya dia, di mindset orang tuh ada satu sisi yang akhirnya menentukan decision making kepribadian tadi. Ini gua banget, cocok dengan gua banget gitu ya. Walaupun segmentasinya berdasarkan dari pendidikan, dari pekerjaan dan sebagainya, tetap aja nanti ujung-ujungnya dia juga akan, kepribadian ini menjadi tolak ukur dia ketika dia melakukan suatu pembelian. Nah, apakah sifat-sifat dasar kepribadian? Pertama adalah kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Kepribadian dibentuk dari kombinasi unik dari berbagai faktor. Ya, jadi kita bisa membedakan gitu. Jadi ini kepribadian adalah salah satu bentuk segmentasi, karena segmentasi adalah membeda-bedakan gitu, mengkotak-kotakan. Salah satunya adalah dengan bentuk mencari satu indikator kepribadian. Jadi kita bisa beda. Nah, bagi pemasaran ini suatu cara gitu ya, agar produknya bisa jelas siapa yang dia akan jual gitu ya.
dia tahu mengkotak-kotakannya menjadi jelas. Jadi nggak absurd, artinya nggak absurd, tidak secara global gitu, tidak ini gitu ya, tidak menjadi tolak ukurnya. Dia bisa langsung ke segmentasinya, dia bisa melihat target marketnya seperti apa gitu. Karena produk itu equal dengan kepribadian seseorang gitu ya. Nah, kepribadian bersifat konsisten dan tahan lama, tadi udah ya dibahas ya. Jadi konsisten, jadi terbentuk. Jadi kalau dari awal sudah terbentuk, nanti lama-lama ya akan terbentuknya seperti itu. Tapi tidak berarti tidak bisa dirubah gitu ya. Makanya seorang pemasaran banyak cara. Seperti caranya adalah trial dulu untuk produk yang baru, menawarkan suatu produk yang baru kepada orang yang sudah memiliki pola, nggak langsung cepat dirubah gitu. Tapi dengan trial dulu produk, kasih diskon, kasih buy one get one dulu gitu ya, agar mereka merasakan dulu produknya pelan-pelan tapi yakin gitu ya, dan sifatnya tahan lama tadi. Kemudian, nah ini peluang atau kabar baik bagi seorang pemasaran, kepribadian dapat berubah gitu ya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, yang saya bilang tadi, ada yang bad experience, pengalaman tidak baik yang dirasakan terhadap satu brand, terhadap satu produk ya, sehingga akan merubah sikap dia gitu. Dan sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan ya, ada life stage-nya lah, dari yang di introduction, baby, masuk ke ABG, masuk lagi ke dewasa, masuk ke maturity, dan masuk ke decline lagi. Itu akan membentuk suatu pola-pola perubahan yang cukup signifikan. Lalu ada berbagai teori-teori kepribadian. Ini agak panjang saya jelasinya, tapi saya jelaskan secara singkat aja. Ada teori psikoanalisis Freud. Ini Anda bisa lihat lagi di video saya sebelumnya, sudah jelaskan, saya hanya mengulang aja. Ada AD ini adalah gudang dari berbagai dorongan primitif dan impulsif. Sifatnya spontaneous, gitu, sifatnya spontan dan juga primitif, artinya dasar sekali lah gitu ya. Nggak ada pertimbangan apapun juga. Dan juga impulsif, tiba-tiba coming from anywhere gitu, coming from the outside gitu, tiba-tiba bisa berubah gitu ya. Absurd orang bilang gitu ya. Ini ada di diri dia ada gudangnya gitu, ada storage-nya gitu yang bersifat dorongan yang bersifat primitif dan juga impulsif. Dan ID itu adalah kebutuhan fisiologis dasar yang harus segera dipenuhi gitu. Walaupun sifatnya primitif dan juga impulsif, tapi itu yang menjadi tolak ukur pertama kali yang harus segera dipenuhi. Fisiologinya itu gitu, dasarnya itu. Lalu ada super ego. Nah, super ego ini adalah pernyataan diri individu mengenai moral dan juga kode etika yang berlaku dalam masyarakat. Ada egonya, super egonya. Jadi bagaimana dia menjelaskan, mendisklaim akan suatu moral dan kode etika yang berlaku dalam masyarakat. Disclaimer dia seperti apa sih gitu ya. Itu akan memengaruhi dia dalam satu diri dia gitu. Nah, ini berperan dalam menjaga agar individu tersebut memuaskan kepuasan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Jangan sampai juga terlalu anti mainstream gitu. Banyak sekali kebutuhan dia gitu, banyak sekali keinginan dia, tapi juga ada suatu batasan gitu ya, sehingga ada tolak ukur yang dia juga acceptable di masyarakatnya. Itulah jadi super ego tadi gitu. Lalu kemudian ada ego. Ini merupakan pengendali individu secara sadar. Kalau yang ID itu sifatnya primitif yang ada dalam satu mindset kita, masuk lagi ke super ego, itu ada peran dari masyarakat. Nah, kalau ego itu adalah betul-betul ada dalam individu gitu, dan secara sadar mereka rasakan gitu, ego dia gitu. Lalu berfungsi sebagai pemantau dalam diri yang menyimbangkan antara tuntunan ide dan juga super ego. Di sini tengah-tengah dia, jadi dia adalah controller gitu. Apakah relevan dengan primitifnya dia, pola dasar dia, atau dengan tuntutan dari masyarakat, atau sesuatu yang menjadi standar di masyarakat juga gitu. Lalu kemudian secara keseluruhan, jadi kita lihat gitu ya, personality is the result of the battle for control between ide, ego, and super ego. Jadi hasil dari battle, dari percampuran, kombinasi, kolaborasi antara ide, kemudian super ego dan ego gitu ya. Sehingga inilah gitu ya, nanti hasil akhirnya adalah menciptakan suatu kepribadian dia gitu. Sudah diterima masyarakat, sifat dasarnya ada, basicnya ada, kemudian secara ego dia menjadi sadar dan kemudian dikendalikan hingga diatur, oh mana yang menjadi lebih dominan, menjadi determinan, dialah jadi dia.
Nah, jadi kepribadian terutama bersifat naluriah dan seksual gitu. Jadi tergantung ada jenis kelaminnya, beda-beda kan kepribadian seorang wanita, seorang pria kan beda sekali gitu ya. Dan naluriah gitu, betul-betul alamiah, betul-betul secara natural gitu, tidak bisa sudah ada deh sononya gitu, pakemnya sudah ada juga. Nah ini yang, selalu kita lihat gitu ya, struktur kepribadian itu menurut Freud itu ada punya suatu bentuk kayak iceberg atau gunung es ya, yang di atasnya adalah conscious, alam sadar dia gitu, yang menentukan arah dia. Tapi alam sadar dia itu ditentukan juga di bawahnya itu yang di dalam lautan itu ya, ada pre-conscious-nya, just, under awareness easily know gitu ya, yang mengantarkan ke alam sadar dia. Lalu kemudian ada unconscious gitu ya, ini yang sifatnya tidak sadar, jadi alam tidak sadar dia akan mempengaruhi. Kita sering belajar tentang hipnotis lah gitu, Anda tahu hipnotis itu bermain di alam, tidak sadarnya dia gitu, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap alam sadar dia. Nah di unconscious itu ada yang sifatnya super ego dan juga ID. Kalau ego adanya di sadar tadi, conscious ya di atas ya. Unconscious ini adalah well below awareness, difficult to know but very influential. Jadi yang super ego ini agak-agak sulit kita kenali gitu, tapi, sangat berpengaruh terhadap, keputusan dia gitu. Bagaimana seorang pemasaran harus bisa menggali, mengeksplor gitu terhadap super ego, ID tadi gitu ya. Nah di teori Freud tadi saya jelasin sedikit adalah tentang struktur kepribadian dari Freud ya, teorinya di situ. Nah teori Freud dan kepribadian produk ini gitu ya, nah baru muncullah produk. Pembelian konsumen atau situasi konsumsi merupakan cerminan dan perpanjangan dari kepribadian konsumen sendiri. Ini menarik ya, pembelian konsumen atau situasi konsumennya. Jadi situasi dan kondisi konsumen yang merupakan cerminan dan juga dan perpanjangan dari kepribadian konsumen sendiri. Jadi kita lihat juga, jadi suatu kepribadian produk itu ya dilihat dari situasional konsumsinya, tergantung depend on itu ada gitu. Dan juga merupakan cerminan dia. Merupakan cerminan diri dia dan perpanjangan dari kepribadian seorang konsumen itu sendiri. Nah, lalu masuk lagi ada yang Neo-Freud lagi, teori Neo-Freud itu ya pembaharuan dari Freud tadi ya, Freud, saya nyebutnya salah atau tidak, Freud gitu ya. Nah, ini teori Neo-Freud ini berpendapat bahwa hubungan sosial merupakan dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Ini karena sudah makin berkembang gitu ya, dan sosialita, maksudnya netizen gitu ya, sudah makin sosial banget gitu ya. Maka berpendapat bahwa hubungan sosial ini merupakan dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Coming from-nya dari mana gitu. Jadi dasarnya adalah sosial tadi. Ini ada suatu teori mengatakan dari Harry Sullivan mengatakan bahwa manusia terus berusaha membangun hubungan yang berarti dan bermanfaat dengan orang lain. Ia terutama tertarik pada usaha individu untuk mengurangi tekanan dan seperti kegelisahan gitu ya. Ya, sesuatu yang jadi tidak tenang bagi diri dia gitu. Jadi dia berusaha membangun hubungan yang berarti dan bermanfaat bagi orang lain. Itu selalu begitu. Tingkatan paling tinggi adalah bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau zaman dulu ya, kita dulu sama seperti ini gitu. Waktu zaman BlackBerry gitu ya, kita nggak pakai BlackBerry, kita nggak bisa ada ikut dalam BlackBerry Messenger gitu. Dulu dari baru peralihan dari smartphone tadi gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus punya smartphone yang sebutnya dari BlackBerry ya, zamannya BlackBerry. Karena komunitas tadi gitu, karena sosial tadi gitu. Akhirnya kena tuntutan tadi juga, situasi kondisi sosial membutuhkan media sosial seperti BlackBerry Messenger, ya mau nggak mau kita, kalau nggak ya susah kita. Hanya mengandalkan ego kita menuntut kita, oh saya mah kekeh mau pakai handphone jadul gitu, konvensional gitu. Handphone nyit gitu katanya begitu. Ya sulit gitu, karena mau nggak mau masyarakat pun dituntut untuk bisa berkomunikasi secara massa gitu ya, dengan cara namanya BlackBerry Messenger. Ya, sekarang udah makin meningkat lagi, WhatsApp Messenger, Telegram gitu. Kemarin sempat down juga ya WhatsApp-nya gitu ya. Jadi kemudian teori lagi mengatakan bahwa Alfred Adler memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sasaran yang disebut gaya hidup. Nah, ada gaya hidupnya nanti berpengaruhnya, lifestyle-nya gitu. Jadi kepribadian naiknya adalah ke gaya hidup. Kemudian ada Karen Harney, berfokus pada pengaruh hubungan anak orang tua dan keinginan individu untuk mengatasi perasaan gelisah. Jadi ya produk itu adalah solusi dari masalah konsumen gitu. Jadi ketika dia ada kegelisahan, oh saya kurang puas terhadap produk ini,
baru muncullah suatu produk yang betul-betul adalah meng-cover, menjawab dari kegelisahan yang ada, yang merupakan dari cerminan dari suatu kepribadian, suatu keadaan sosial saat ini yang sedang berkembang, bahkan milenial dan sebagainya gitu. Ini kok saya nggak bisa memenuhi kebutuhan saya dengan cara produk ini. Itulah muncul gitu ya. Lalu 3 golongan ya individu menurut Horny. Yang pertama adalah individu yang patuh, adalah mereka yang ingin mendekati orang lain, ingin disayangi, dibutuhkan dan dihargai. Ini 3 golongan. Golongan pertama adalah individu yang patuh. Lalu yang kedua adalah individu yang agresif, mereka yang ingin menjadi orang lain, ingin mengungguli dan dikagumi. Superior biasanya demikian gitu, menjadi superior, menjadi first gitu ya. Lalu kemudian ketiganya adalah individu yang ingin lepas. Ada mereka yang ingin lepas dari orang lain yang dulu berhubungan dengan dia, ingin kebebasan lah, new style dia lah gitu. Betul-betul menjadi sesuatu yang baru lagi gitu. Nah, ini ada teori sifat. Teori sifat adalah teori memfokuskan pada pengukuran kuantitatif. Berarti ngomong kuantitatif berarti tentang data ya. Memfokuskan pada pengukuran kuantitatif kepribadian menurut karakteristik psikologi yang khusus yang disebut dengan sikap. Kalau berarti ngomong tentang angka, data gitu ya. Jadi lihat pola patternnya dari angka. Kalau lihat dari umur, ada umurnya, angkanya demikian. Sikap umur dari anak-anak gitu ya. Kemudian teenager, kemudian dewasa, sikapnya berarti dari lihat umurnya, patokannya adalah umur, angka. Sikap adalah cara yang khas dan relatif bertahan lama yang dapat membedakan seorang individu dari individu yang lain. Itu lebih lama lagi karena sikap itu bisa kita lihat walaupun anaknya kembar siam yang sama, tetap ada sikap yang pasti berbeda lah gitu ya. Karena itu alamiah. Oke, ke inovasi konsumen sudah ada di bab selanjutnya. Sikap juga nanti Anda bisa baca lagi atau nonton lagi di video yang lainnya. Saya nggak bisa ngasih linknya, belum tahu, lupa ya. Silakan Anda lihat aja lah video-video yang ada di YouTube channel saya. Dan kemudian ada namanya kognitif ya, pola pikir ya, logika gitu ya, berpengaruh ketika membuat iklan gitu ya. Kemudian kebutuhan akan kognisi, mengukur kebutuhan atau senang seorang untuk berpikir, karena berpikir logiknya dulu, aliran logisnya dulu dalam iklan, logika dan sebagainya itu menjadi sangat penting gitu. Itu ada di faktor kepribadian yang kognitif gitu. Jadi itu sangat harus dilihat, tonjokannya itu dulu. Jadi biasanya orangnya suka visual, suka dengan bukti, evidence dan sebagainya, dan juga kita bandingkan dengan orang yang suka verbal. Biasanya kalau verbal berdasarkan dari apa yang didengarkan oleh dia. Beda sifat ya, orang yang visual dan juga yang verbal. Oke, itu menjadi suatu dasar gitu ya, menjadi menarik gitu ya. Baik, itu aja bisa saya sampaikan untuk kepribadian. Sebetulnya ini ada di berbagai macam video yang ada. Silahkan Anda lihat-lihat lagi videonya, silahkan Anda tambah-tambahkan lagi gitu ya. Coba untuk dipelajari lagi video-video sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk terus belajar gitu ya. Tetap sehat dan juga saya doakan kalian banyak rezekinya. Terima kasih. Assalamualaikum.